Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita rasakan juga alamiah. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Maaf ya. Saya juga pernah sakit. Sampai saya harus kehilangan satu ginjal saya. Dan sekarang hidup saya dengan satu ginjal. Ratusan pembuluh darah di sini disobek untuk mengambil bagian ginjal kanan saya yang sudah tidak berfungsi. Kenapa saya mengalami itu? Ya, itulah resiko yang harus saya ambil. Karena saya saat itu masih hidup dalam ketidaksadaran. Akibatnya harus kehilangan satu ginjal untuk mencapai sebuah kesadaran baru. Kata dokter, setelah diambil ginjal, Bapak harus istirahat 3 bulan. Batin saya mengatakan, ini tidak disampaikan ke dokter saya untuk menghormati beliau. Itu kekhawatiran. 3 hari saya dari rumah sakit, semuanya udah saya cabut selang-selang itu. Dan saya pulang ke rumah. Dokter mengatakan, perlu ada asisten di rumah untuk ganti perban, karena dari sini memanjang ke sini operasinya. Tidak, saya bilang, saya bisa sendiri. Dan 2 minggu setelah itu, saya sudah mulai aktivitas saya. Saya pergi ke Samarinda. Belum ada tol dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda itu 6 jam perjalanan. Dan saya tidak merasakan sakit sampai sekarang. Jadi, sakit itu adalah alamiah. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Kita mau menderita karena sakit atau tidak, itu pilihan kita. Dan saya tidak mau itu. Saya setting pikiran saya. Bahkan sampai sekarang, kalau saya habis meditasi, saya suka usap bagian belakang ginjal saya. Dan saya mengatakan, terima kasih kedua ginjalku. Dan saya selalu mengatakan, terima kasih kedua ginjal. Saya tidak merasa ginjal saya satu. Saya usap dua-duanya, terima kasih kedua ginjalku. Terima kasih kedua ginjal. Makanya kalian naik gunung selalu kalah sama saya, bukan? Banyak yang kemarin pergi ke Jelekong. Ayah, kenapa kok jalannya cepat sekali? Saya sudah sampai, ngos-ngosan di belakang. Padahal ginjalnya 2. Tergantung setting kita. Kita mau menua dengan lemah, kita mau menua dengan kuat, tergantung setting pikiran kita. Kalau kita mengatakan saya di masa tua akan lemah, akan lemah. Tapi kalau dikatakan saya di masa tua akan dewasa, akan matang, akan bijaksana, terus yang dimunculkan di pikiran kita, kata-kata yang menguatkan, kita akan menua dengan kuat. Percaya sama saya. Paham sampai di sini? Jadi dalam kerumunan ada apa tadi? Kesengsaraan. Saya tanya, kalau kita terus berada dalam kerumunan, ada kecemasan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang. Tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus saja jadi domba. Selama itu pikirlah, kita akan menemukan kesengsaraan, kecemasan, penderitaan. Saya tanya lagi berikutnya. Siapa yang mengajarkan keserakahan kepada kita? Kerumunan bukan? Dulu kalian lahir ke sini sendiri, tidak ada keserakahan. Tapi kerumunan telah mengajarkan keserakahan. Apa yang terjadi? Duitnya harus paling banyak, rumahnya harus paling banyak, mobilnya harus paling banyak, tanahnya harus paling banyak. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kerumunan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Kerumunan bukan? Dulu kalian datang ke sini penuh cinta kasih. Tapi ayahnya, ibunya, pertama kali yang mengajarkan kekerasan. Kata-kata yang keras. Ketika anak tidak setuju, orang tua berteriak pada anak. Kata-kata kotor muncul dari ayah ibunya. Masuk ke mana? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Lihat sekarang di televisi. Ayah bisa dibunuh oleh anaknya. Seorang nenek bisa membantai cucu-cucunya sendiri. Ada tuh. Baru terjadi di Bandung Barat. Siapa yang mengajarkan kekerasan? Bukankah kerumunan juga? Siapa yang mengajarkan ambisi? Siapa mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan keinginan yang terus-menerus tentang masa depan? Siapa yang mengajarkan kita menjauh dari masa kini? Siapa? Siapa? Semua dari kerumunan. Dari hubungan kita dengan orang lain.
Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa keluar dari kerumunan. Oke, tahu surat Al-Kahfi? Tahu surat Al-Kahfi? Cerita tentang apa? Tentang gua. Tahu gua? Orang Jakarta itu keren banget. Bilang dirinya sendiri, gua. Jadi mana gua? Nih gua. Gue. Gak usah jauh-jauh ngaji. Jadi gua itu apa? Gue. Aku. Saya. Jadi surat Al-Kahfi cerita tentang gua. Cerita tentang siapa? Tentang perjalanan meniti ke dalam diri. Tentang melihat ke dalam diri, mendengar ke dalam diri, mendengarkan suara kita sendiri, merasakan napas kita sendiri, itu urusan gua itu. Kalau dibongkar surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110, isinya sebetulnya adalah perintah untuk meninggalkan kerumunan. Perlu saya buktikan? Mari kita buktikan. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu. Pemuda, bukan pemudi. Awas, awas, perhatikan, ini bahasa simbolik. Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, itu pasti urusan jasmani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, itu bukan suami istri. Azwaja, pasangan, itu adalah ruhani dan jasmani. Jadi semua kita tuh sudah sempurna sejak dari lahir. Kalau nikah, bersuami, beristri, itu pilihan. Boleh nikah, boleh enggak masalah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita suci di zamannya, memilih untuk tidak menikah. Karena tidak ada laki-laki yang bisa menjawab pertanyaan dia. Termasuk seorang sufi besar, sekelas Hasan Al-Basri di zamannya. Saat melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, dikasih pertanyaan sama Rabi'ah. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi suami saya, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan terima lamarannya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terima mas kawinnya itu emas. Tidak terima mas kawinnya uang. Beda sama kalian. Minta mas kawinnya adalah jawaban atas pertanyaannya. Itu mas kawinnya. Luar biasa itu. Belum pernah saya mendengar lagi. Ada wanita di masa kini minta mas kawinnya jawaban atas pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rabi'ah. Wahai Hasan Al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan Al-Basri tidak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Aku tidak menyampaikan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Rabi'ah yang kedua. Saat nanti sakaratul maut, apakah saya selamat atau celaka? Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu bisa membimbing saya istrimu? Kalau kamu tidak bisa menjawab ini, berarti kamu belum tahu. Belum bisa menjawab pertanyaan tentang dirimu sendiri. Akhirnya tidak jadi. Rabi'ah memutuskan tidak menikah. Wanita soleh di zamannya, Rabi'ah, wanita sufi yang sangat luar biasa. Saya sudah pergi ke Yordan, saya sudah pergi ke sana, ke Palestina, ya, di apa itu, di kebun zaitun itu, ada rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu terkenal, rumahnya itu cuman 1 kali 2 meter saja. Kenapa? Rabi'ah kan terkenal dengan kata-kata bijaksana. Jika aku ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan surga dari diriku. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka itu sendirian. Bengkakkan tubuhku, biar tubuhku saja yang jadi penghuni neraka itu. Tapi satu permintaanku Tuhan, janganlah engkau halangi, agar aku bisa selalu melihat kemuliaan wajah. Hanya satu permintaan beliau. Jangan pernah kau halangi agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuma 1 kali 2 meter.
Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya. Kita hanya perlu rumah 1 kali 2 meter. Dan mati nanti cuma 1 kali 2 meter. Tipe 21. Di Sukabumi, di Balikpapan. RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan menjadi orang asing. Mengambil sebuah pilihan yang berat. Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus-menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari rohani. Yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani. Rohanimu itu, jiwamu itu, perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan. Makanya menjadi sangat masuk akal. Ketika kita haji, haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji yang pakai ihram cuman laki-laki. Karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam. Berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudhu. Luar biasa. Merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara. Biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun wudi'a. Untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia. Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi. Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya manunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariat juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor. Upilnya juga tidak bersih. Betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa manunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung ke mana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua. Pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai. Pergi ke gua Pawon. Hati-hati di gua Pawon. Kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, wow, bau. Karena apa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat. Karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul gak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman gak? Aman gak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman gak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan ulas asih di dalam, pasti asihan keluar. Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo,
tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita, kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam. Mari kita lihat ayat ini. Kata-katanya luar biasa. Faqalu, si pemuda tadi yang mencari tempat berlindung ke dalam dirinya, apa yang dia katakan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dia bicara dengan siapa? Ayo jawab pertanyaan saya. Dia bicara dengan siapa? Lihat kata-katanya, wahai Tuhan kami. Begitu dia berlindung ke dalam gua, bicaranya, wahai Tuhan kami. Berarti ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan? Sudah tahu Allah? Sudah. Sudah kenal sama Allah? Sudah. Dengan cara apa Anda mengenal Allah? Wah, setiap hari kan saya zikir. Gimana zikirnya? Kan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Itu yang model kayak gitu disebut zikir. Padahal aslinya kan menyebut. Menyebut itu kan urusan mulut. Kalau zikir itu kan urusan batin. Sekarang kita ingat sama orang tua kita, kan tidak ada suaranya. Nah zikir itu kayak gitu, hening, bening, gak ada suaranya. Ini ribut di mulut disebut zikir, aslinya kan menyebut. Tuh. Ini ayat mengatakan walakinna aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu sebetulnya tidak iman. Logikanya yang akan mengantarkan kita ke jalan Allah yang sebenarnya itu cuman sebagian kecil. Nah, yang kebanyakan ini apa yang mereka kerjakan? In yattabi'una illa dzann. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Clear ya? Cerita tentang Allah, persangkaan saja. Pakai ilmu kirata namanya. Dikira-kira dan tidak nyata. Cerita tentang surga, persangkaan saja. Jadi ilmu yang mereka sebarkan selama ini namanya ilmu cek jeung cenah. Makanya buahnya lebet kumeureun. Karena tangkalna oge kan tangkal susuganan. Tapi yang model kayak gini pengikutnya banyak. Agama itu tidak nyata, fix. Dan yang mengajarkan agama yang tidak nyata justru pengikutnya banyak, aksar. Kalau saya bilang umatnya Nabi Musa dulu tidak mau disuruh beriman kepada Allahnya Musa sebelum mereka melihat Allahnya Musa dengan jelas. Itu diabadikan loh di Quran. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, aku tak akan beriman kepada Allahmu Musa sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Itu permintaan masuk akal? Karena mereka ingin iman itu sampai pada tingkatan nyata. Pada tingkatan isbatul yakin. Karena iman itu ada 4 tahapan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang terakhir adalah isbatul yakin. Iman yang isbatul yakin itu percaya kepada Allah. Karena dia sudah mengalami Allah. Sudah merasakan kehadiran Allah. Bukan katanya. Paham sampai di sini? Ini pelan-pelan ya ngajinya. Cerita Allah, persangkaan. Cerita surga, persangkaan. Cerita neraka, persangkaan. Cerita akhirat, persangkaan. Cerita malaikat, persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Itu hukum alam.
Jangan-jangan yang disebut kebenaran oleh kita sebetulnya kebohongan yang diulang-ulang. Saking rajinnya mengulang-ulang kebohongan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Clear sampai di sini? Oke, sekarang saya kasih dasar berikutnya lagi. Pelan-pelan ya ngajinya. Jadi kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persepsi, zon. Oke, kita lihat sekarang. Saya tunjukkan fakta yang kedua. Saya akan tunjukkan dulu ayat-ayatnya, ini dasarnya. Yunus, kita tunjukkan ayat yang ke-36. Kita lihat lagi ayat ini. Bisa kelihatan dari belakang? Wa may yatabi'u aksarohum illa dzon. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti sesuatu kecuali dengan zon. Muncul lagi. Dengan persangkaan. Susuganan, cek jeng cenah, beja. Kan kebanyakan begitu, beja dibejakeun deui. Lucu ya, kadang-kadang ceramah agama, ya, yang ceramahnya itu belum mengalami yang dia ceramahkan. Dia cuman menyampaikan beja dibejakeun deui, cenah dicenahkeun deui. Tapi lucu lagi, kok banyak yang percaya. Oke. Wa may yatabi'u aksarohum illa dzanna, dan kebanyakan mereka ini aksaro muncul lagi di sini. Aksaro, kebanyakan, berarti lebih dari 90%. Mereka mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Dan ayat ini menegaskan inna dzon, sesungguhnya persepsi, persangkaan la yugni minal haqqi syai'an, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang lucu ini dari kasiro, orang-orang yang mengikuti sesuatu dengan persangkaan ini mengatakan dirinya itu seakan-akan orang yang tahu. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kemana-mana menempatkan diri seperti orang yang tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkuslah ketidaktahuannya dengan berbagai macam kain kehormatan. Gelar akademik, gelar kehormatan, gelar spiritual. Mohon maaf, pakai kiai ke, pakai haji ke, pakai macam-macam gelar. Makanya lihat, ada orang yang tidak percaya datang pada suatu tempat kalau dia tidak menggunakan gelarnya. Bahkan merengek-rengek harus pakai gelar. Bahkan yang luar biasa, haji saja di Indonesia sudah jadi gelar. Padahal haji itu kan artinya pengunjung. Kita lagi berkunjung di Mekah dipanggilnya haji oleh orang Mekah. Karena bahasa Arabnya pengunjung, ya haji buat laki-laki. Bahasanya pengunjung, ya hajah buat perempuan. Kok sudah pulang dari Arab masih ingin dipanggil Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah? Aneh. Dan rasanya kalau tidak pakai itu, gak percaya diri. Lalu ketidaktahuan itu disembunyikan semakin dalam. Sulit untuk tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Kalau ditanya, jadi udah gak nyambung. Lucu ya? Menyebut dengan mengingat aja, tidak tahu bedanya. Kalau menyebut Allah, gak perlu tahu Allah. Tapi mengingat Allah, harus tahu Allah. Karena kalau kita tidak tahu Allah, kan tidak akan bisa mengingat Allah. Karena mengingat itu syarat sahnya harus tahu yang diingat. Kan gak mungkin kita tahu duren, mengingat duren sekarang kalau belum pernah lihat. Betul apa tidak? Jadi aneh. Klaimnya mengingat, faktanya menyebut. Nih, udah saya jelaskan dikit-dikit aja supaya ngajinya bisa jujur. Nah yang model kayak gitu, sedikit atau kebanyakan? Sedikit apa kebanyakan? Kebanyakan. Jadi ayat ini luar biasa kalau bagi saya. Teguran bagi saya. Wa may yatabi'u aksarohum illa dzan, inna dzan la yugni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Jadi beruntung sekali kalian-kalian ini mau memperjalankan diri menjadi orang asing.
Beruntung sekali kalian ini mau memperjalankan diri dari kerumunan. Karena kerumunan itu kan domba. Menyendiri itu kan pekerjaannya singa. Singa itu gagah. Singa sendiri aja. Ada buruan dia lari nggak terkejar, santai aja. Gelutak-gelutik lah singa. Makanya kenapa? Kenapa ya? Eyang Prabu Siliwangi mengambil simbolisasi untuk spiritualnya itu adalah harimau Siliwangi. Keren banget. Karena harimau itu coba lihat. Kebanyakan harimau jarang berkerumun, sendiri aja gagah. Begitu ada buruan, lari kenceng. Gak dapat yang diburu, yaudah senyum-senyum aja, ketawa-ketawa sambil gogoleran. Betul gak? Santai aja, gak kayak kalian. Dapat buruan, melekat. Gak dapat yang diburu, kecewa. Pernah gak lihat harimau kecewa? Gak pernah, santai aja. Banyak yang tidak mengerti. Silih asa, silih asih, silih asuh. Ujungnya kan silih wangi. Kenapa lambangnya harimau? Betul nggak? Iya. Udah harimau, kemudian lambang keduanya kan kujang. Betul nggak? Dan sebetulnya orang Sunda bilangnya bukan harimau. Maung. Tahu maung? Kalau yang salah nyebutnya maung. Maung. Maung itu manusia unggul. Nah, supaya jadi manusia unggul harus kujang. Tahu kujang? Kukuh karena janji. Kalau kukuh karena janji, ya maung. Jadi manusia unggul. Siapa manusia unggul? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkan kanu sare. Nyaangan kanu poeken, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Itulah manusia unggul. Itulah rukun imannya orang Sunda. Gak ngerti. Jadi imannya orang Sunda itu sudah aplikasi. Bukan ritual. Nulung kanu butuh. Tuh, aplikasi. Nalang kanu susah. Aplikasi, praktek. Nyaangan kanu poeken, berarti manehna geus caang. Ngahudangkan kanu sare, berarti manehna geus hudang. Nepak kanu poho, berarti manehna geus eling. Nganter kanu keeng, berarti manehna geus gede kawani. Gitu. Takut menghadapi kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian.